Halo Sobat Edukasi, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit jamur yang mungkin jarang terdengar tetapi berbahaya, yaitu Thalaromycosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Thalaromyces marnefei yang hidup di tanah dan dapat menyerang manusia, terutama mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah, di dalam video ini saya akan memandu kalian melalui serangkaian slide untuk memahami apa itu Thalaromycosis, bagaimana penularannya, siapa saja yang beresiko, hingga cara pencegahan dan pengobatannya. Pastikan kalian menyimak setiap slide-nya ya, karena informasi ini bisa menjadi pengetahuan penting untuk melindungi diri dan orang di sekitar kita. Check it out! Thalaromycosis adalah infeksi oportunistik yang disebabkan oleh jamur Thalaromyces marnefei. Nama jamur dan nama infeksinya telah berubah. Thalaromyces marnefei dulunya disebut sebagai Penicillium marnefei dan Thalaromycosis dulunya disebut sebagai Penicilliosis. Sebagian besar orang yang terkena Thalaromycosis memiliki kondisi medis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, seperti AIDS atau kondisi lain yang menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit. Kemudian ada epidemiologi dari Thalaromycosis. Yang pertama, daerah endemis yang berwarna pink muda, meliputi sebagian besar Asia Tenggara, Cina bagian selatan, dan wilayah sekitarnya. Pada area ini, infeksi dapat ditemukan, tetapi kasus tidak selalu tinggi di seluruh wilayah. Lalu yang kedua ada hotspot penyakit, yang berwarna merah tua, menunjukkan area dengan prevalensi dan insidensi tertinggi, yaitu Vietnam, Thailand, Myanmar, India Timur Laut, Cina Selatan termasuk Guangxi, Guangdong, dan Yunnan. Kemudian ada siklus hidup dari Thalaromyces marnefei. Pada nomor 1, di tanah, jamur berfase molt membentuk konidiofor bergaya Penicillium dan menghasilkan konidia. Pada kultur suhu lingkungan 25 derajat Celcius, tampak koloni khas sering dengan pigmen merah yang menyebar. Pada nomor 2, konidia terangkat ke udara dari tanah atau lingkungan dan terhirup oleh manusia melalui saluran napas atas, lalu masuk ke bronkus atau alveoli. Pada nomor 3, di alveoli, konidia pertama kali dihadapi oleh alveolar, makrofag, dan neutrofil. Pada individu dengan sistem imun efektif, sebagian konidia dapat dimusnahkan. Namun, bila mekanisme seluler terganggu, konidia dapat bertahan. Lalu pada nomor 4, di suhu tubuh 37 derajat Celcius, konidia atau mold berkonversi menjadi bentuk ragi atau yeast yang bersifat parasitik. Peralihan fase ini penting untuk patogenesis karena yeast lebih tahan terhadap lingkungan intraseluler. Lalu pada nomor 5, ragi Thalaromyces marnefei berkembang biak di dalam makrofag. Dan pada nomor 6, sel yang terinfeksi bergerak ke kelenjar getah bening dan masuk ke sirkulasi, lalu menyebar ke paru, kulit, hati, limfa, sumsum tulang, dan organ lain, yang menimbulkan gejala sistemik seperti demam, lesi kulit papula, hepatosplenomegali, penurunan berat badan, dan infeksi oportunistik. Seperti apa sih gejalanya? Yang pertama, itu ada lesi papul. Bentuknya seperti papul yang berwarna kemerahan atau keunguan sering ditemukan di wajah, leher, badan, kadang tangan dan kaki. Lalu ada demam. Demam biasanya bersifat persisten atau tidak turun dengan sendirinya atau intermiten, naik hingga turun yang disertai menggigil dan keringat malam. Demam sering menjadi gejala awal sebelum lesi kulit muncul. Lalu ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan terjadi perlahan, mingguan, hingga bulanan, dapat disertai anoreksia atau hilang nafsu makan, lemas, dan wasting syndrome. Lalu ada gejala pernapasan, keluhan seperti batuk kering atau produktif dengan dahak, sesak napas, dan nyeri dada pleuritik. Sebagai penutup, ingat ya teman-teman, Thalaromycosis memang berbahaya, tetapi bisa kita cegah dan obati kalau dikenali sejak awal. Jaga daya tahan tubuh, perhatikan gejalanya, dan segera periksa jika merasa tidak sehat. Dengan pengetahuan ini, kita bisa saling melindungi dan tetap sehat. Yuk lawan Thalaromycosis bersama-sama. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Dadah!